Hasan menahan napas, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Matanya terpaku pada Susi yang larut dalam dunianya sendiri. Ia melihat gerak-gerik tangannya yang tertutupi kain kemejanya, yang jelas menunjukkan betapa kuat pengaruh tontonan itu pada dirinya. Let's go. Suasana rumah sore itu begitu lengang. Matahari yang mulai condong ke barat menyinari teras dengan cahaya keemasan. Hasan baru saja pulang dari pasar. Kedua tangannya penuh dengan belanjaan untuk makan malam. Langkahnya pelan menuju dapur. Pikirannya sudah membayangkan wajah istrinya yang akan tersenyum ketika ia membantu menyiapkan makanan. Namun, begitu kakinya menapaki ruang tamu, langkah Hasan mendadak terhenti. Ada sesuatu yang tidak biasa merambat di inderanya. Dari balik kursi panjang yang menghadap ke televisi, telinganya menangkap suara lirih pelan, terputus-putus, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan musik riang dari radio, bukan pula percakapan biasa yang kadang terdengar dari Susi. Ketika sedang menelpon teman-temannya, ada nada aneh di dalamnya, samar namun mencurigakan, seperti sesuatu yang seharusnya tidak terdengar di dalam rumah. Dadanya seketika berdegup tak karuan, seperti dipukul bertubi-tubi dari dalam. Nafasnya menjadi berat, tersendat di tenggorokan, dan pelipisnya berdenyut menahan rasa cemas. Seolah-olah tubuhnya memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di depan sana. Ia sempat berdiri kaku, ragu, antara ingin melangkah maju atau pura-pura tidak mendengar. Namun rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan langkah pelan, ia memutuskan untuk mendekat. Setiap pijakan kakinya dijaga agar tidak menimbulkan suara. Kedua tangannya yang masih penuh dengan belanjaan ia turunkan perlahan ke lantai. Hati-hati sekali, sampai plastik belanja itu tidak mengeluarkan sedikit pun bunyi gesekan. Ia tidak ingin keberadaannya disadari sebelum ia benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Suasana rumah yang sunyi membuat semua gerakannya terasa berlipat-lipat tegang. Bahkan denting sendok dari dapur tetangga yang samar terdengar. Di luar terasa menusuk telinga. Hasan menahan napasnya. Tubuhnya sedikit menunduk ketika ia mulai melangkah lebih dekat ke balik kursi. Jantungnya berdetak semakin kencang, seperti genderang yang dipukul tanpa henti. Seakan memberi tanda bahwa sesuatu yang mengejutkan tengah menunggu di hadapannya. Ketika Hasan akhirnya berani mengintip dari sisi kursi, matanya seketika membelalak lebar. Hampir tak percaya dengan apa yang baru saja tertangkap oleh pandangannya. Susi, adik iparnya yang baru berusia 17 tahun yang selama ini ia kenal sebagai gadis lugu, periang, dan suka membantu di rumah tengah duduk di atas sofa, dengan tubuh agak membungkuk ke depan. Kedua matanya terpaku pada layar ponsel yang ia genggam erat dengan kedua tangan. Seakan seluruh dunianya saat itu hanya ada pada benda kecil itu. Wajah Susi terlihat begitu serius. Keningnya sedikit berkerut, bibirnya terbuka samar, seolah larut sepenuhnya dalam tontonan yang sedang ia nikmati. Cahaya redup dari layar ponsel memantul di kulit wajahnya, menambah jelas ekspresi itu. Dan Hasan, dengan sekali lirikan saja, tahu betul, apa yang ada di layar itu bukanlah tontonan pantas untuk usianya. Itu adalah sesuatu yang seharusnya jauh dari pandangan seorang gadis belia. Tubuh Susi tampak gelisah. Sesekali ia menggigit bibir bawahnya. Jemarinya bergerak lincah menyesuaikan posisi ponsel agar lebih nyaman dilihat. Bahunya sedikit terangkat. Dadanya turun naik lebih cepat dari biasanya. Seperti seseorang yang tengah terbawa arus emosi kuat dari apa yang sedang ia lihat. Kedua kakinya ia tekuk ke atas sofa. Satu tangannya memegang ponsel erat. Sementara tangan yang lain kadang meremas bantal kecil di sampingnya, seakan mencari penyaluran dari rasa tegang yang menguasainya. Hasan terdiam di balik kursi itu, tubuhnya mendadak kaku. Hatinya seperti dihantam palu besar. Yang ia lihat bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam arah hidup Susi. Sekujur tubuh Hasan gemetar, darahnya serasa berhenti mengalir, jantungnya berdetak begitu cepat. Perasaan kaget, marah, dan sedih bercampur jadi satu. Bibirnya bergetar, hampir tanpa sadar ia berbisik lirih. "Ya ampun Susi, apa yang kau lakukan?" Kata-kata itu pecah dari mulutnya, seakan ia tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Hasan berdiri kaku,
seakan kedua kakinya dipaku menempel di lantai. Ia tak mampu melangkah maju, tak sanggup pula berbalik mundur. Tubuhnya terasa berat, jantungnya berdegup kencang tak beraturan. Sementara pandangannya terpaku penuh pada sosok yang duduk di sofa itu. Matanya seperti dikunci, tak bisa lepas dari pemandangan yang membuat hatinya bergetar keras. Baginya, apa yang ia lihat sore itu bukanlah sekadar kebiasaan buruk yang bisa dianggap ringan. Apalagi hanya disebut kenakalan remaja biasa. Tidak, itu jauh lebih dari itu. Di balik layar kecil yang sedang Susi tatap begitu dalam, Hasan menangkap sinyal bahaya, sebuah tanda yang jelas bahwa ada arah hidup yang mulai melenceng. Ada jalan yang salah mulai ia tempuh. Dan yang membuat hatinya lebih sakit adalah kenyataan bahwa semua itu terjadi pada Susi, adik ipar yang selama ini ia kenal sebagai gadis lugu, polos, bahkan sering manja di depan keluarga. Ingatan Hasan melayang pada sosok Susi sehari-hari. Gadis itu bertubuh mungil, dengan bau sempit dan kulit sawo matang yang bersih alami. Khas remaja desa yang masih tumbuh dalam kesederhanaan. Rambut hitam panjangnya biasa ia ikat ekor kuda ketika di rumah, membuat wajahnya tampak lebih cerah, memperlihatkan pipi bulatnya yang sering memerah saat malu. Tubuhnya belum sepenuhnya dewasa, masih menyisakan keceriaan anak-anak yang dulu sering berlari di halaman rumah. Hasan selalu melihatnya sebagai sosok adik kecil yang harus dilindungi, rapuh, tak berdaya, dan butuh arahan. Namun sore itu, bayangan tentang Susi yang polos dan lugu seperti runtuh di depan matanya. Yang ia saksikan adalah sisi lain yang tak pernah ia duga. Sisi yang asing sekaligus menyakitkan. Pandangan matanya yang larut menatap layar, tubuhnya yang gelisah. Bahkan cara ia menggenggam ponsel begitu erat seakan takut direbut. Semua itu terasa seperti pengkhianatan terhadap gambaran lugu yang selama ini Hasan percayai. Hasan menahan napas, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Matanya terpaku pada Susi yang larut dalam dunianya sendiri. Ia melihat gerak-gerik tangannya yang tertutupi kain kemejanya, yang jelas menunjukkan betapa kuat pengaruh tontonan itu pada dirinya. Rasa kaget bercampur dengan iba. Baginya, ini bukan lagi sekadar menonton, ini sudah menjerat pikiran dan perasaan. Susi yang masih rapuh. Apa yang harus aku lakukan? Bisik Hasan dalam hati. Dalam sekejap, semua kenangan tentang Susi yang dulu ceria, suka bermanja di dapur sambil membantu ibunya, melintas di benak Hasan. Sosok gadis kecil itu kini seakan hilang, digantikan bayangan remaja yang terjerumus dalam sesuatu yang gelap dan salah. Hasan menggenggam erat kedua tangannya, berusaha menahan dorongan untuk langsung bersuara lantang. Ia takut kalau ia marah sekarang, Susi justru semakin menutup diri dan makin jauh tenggelam. Tapi menunda juga terasa menyiksa. Susi yang semula larut dalam dunianya sendiri, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah tatapan tajam yang menusuk dari belakang. Tatapan itu seperti beban berat yang menekan tengkuknya, membuat bulu kuduknya meremang seketika. Ia menoleh perlahan, seakan takut dengan apa yang akan ia temukan. Dan saat pandangannya bertemu dengan sosok Hasan yang berdiri kaku tak jauh darinya, tubuh Susi langsung gemetar. Wajahnya pucat dalam sekejap, darah seakan surut dari pipinya. Mata bulatnya membesar, menatap dengan campuran terkejut dan ketakutan. Nafasnya terengah, dada naik turun tak beraturan. Tangan kirinya yang masih memegang ponsel mendadak tak terkendali. Hampir saja terlepas dari genggamannya. Dengan gerakan terburu-buru dan kaku, ia menutup layar ponselnya. Jari-jarinya salah pencet berulang kali, menunjukkan kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Sementara itu, tangan kanannya refleks menekan rok di pangkuannya, seolah ingin menghapus jejak dari apa yang baru saja ia lakukan. Seolah ingin menutupi rasa malu yang mendadak membakar wajahnya. Tubuh mungilnya meringkuk kecil di sofa, bahunya naik turun karena napas tak teratur. Seperti seekor burung yang terjebak dan baru sadar dirinya dipergoki. Susi menunduk dalam-dalam, tak berani menatap lagi wajah Hasan, seluruh tubuhnya kaku. Namun jemarinya terus bergetar, tak mampu diam. Seakan rasa bersalahnya menjalar ke seluruh urat nadi. Suasana ruang tamu mendadak membeku, hanya ada detak jantung mereka berdua yang terdengar jelas di telinga masing-masing. Keheningan mendadak menyelimuti ruang tamu. Tak ada suara lain kecuali detak jam dinding dan jantung yang berdegup kencang. Hasan berdiri di sana dengan wajah penuh luka. Sementara Susi menunduk,
Tubuhnya kaku, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hasan pun perlahan mendekati Susi, lalu mengusap kepala Susi sambil berkata, "Aku tahu perasaan kamu, keinginan tahu tentang itu, tapi lebih hati-hati ya, masa depanmu masih panjang."